سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي إلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ بن عبد الله الكريم سلمان المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البني سيد الشيخ البني سيد الشيخ كشف النور بن عجيز إلى روح سيدي ومرشدي ومربي روحي سيد الشيخ محمد أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali dalam ruangan langgar yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu melaksanakan sembahyang subuh berjamaah, kemudian menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'da subuh. Yang selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita, agar kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada subuh ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita memasuki dan menjalani hari yang ke-26 puasa Ramadan 1446 Hijriah, yang artinya kita berada di fase yang ketiga, fase yang terakhir daripada 3 fase yang ada di dalam Ramadan, yang disebut dengan 10 akhir Ramadan. Dan kita dalam suasana akhir-akhir Ramadan menjelang Idul Fitri. Biasanya dalam suasana akhir-akhir Ramadan, sesuai dengan petunjuk Al-Quran, ada yang menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di 10 akhir Ramadan ini beliau melaksanakan i'tikaful kubra, melaksanakan i'tikaf besar dalam pengertian siang dan malam,
Rasulullah hanya berada di masjid untuk melaksanakan i'tikaf. Oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat diharapkan pada malam 10 akhir yang menurut Imam Syafi'i yang sangat diharapkan itu adalah layalil witri, malam-malam ganjil turunnya Lailatul Qadar. Hadirin rahimakumullah, dalam pandangan hidup berbeda itu adalah sebuah keniscayaan, karena orang dalam berpikir, cara memaham selama tidak keluar daripada konteks dasarnya itu adalah sebuah keharusan. Karena para sahabat sendiri dalam hal Lailatul Qadar itu berbeda pendapat. Ulun tidak membahas Lailatul Qadar karena sudah sering sudah rancak dibahas tentang Lailatul Qadar. Namun coba-coba kita menelaah dalam sudut pandang lain, yaitu dalam sudut pandang yang berbeda dengan pandangan umum. Namun sudut pandang ini tinggal kita memahami apakah sudut pandang ini sesuai dengan keinginan kita atau sependapat dengan pemikiran kita atau tidak. Secara umum atau pandangan umum yang didasari Al-Quran dan hadis Nabi, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, ma afdalul ayyam, hari yang paling afdal itu hari apa? Yang kedua, ma afdalus syuhur, bulan yang paling afdal itu bulan apa? Kemudian yang ketiga, wa ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadar itu apa? Pasti kita hampir semuanya bisa menjawab. Kenapa? Karena ada petunjuk dari Rasulullah yang disampaikan oleh para ulama. Bahkan kita sering mendengarkan afdalul ayyami yaumul jum'at, min ayyamil usbu' yaumul jum'at. Dalam seminggu hari yang paling afdal itu adalah hari Jumat. Disebut oleh Rasulullah, inna yaumal jum'ati la sayyidul ayyam, sesungguhnya hari Jumat itu adalah penghulu segala hari dalam seminggu. Ini jawaban yang umum atau yang disebut dengan sudut pandang secara umum. Yang kedua, wa ma afdalus syuhur, bulan apa yang paling afdal? Kita pasti menjawab karena sering disampaikan oleh para ulama sesuai dengan hadis Nabi, afdalus syuhur syahrul Ramadan. Bulan yang paling afdal itu adalah bulan Ramadan. Dari 12 bulan yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di dalam Al-Quran itu dalam 1 tahun 12 bulan. Yang paling afdal itu adalah bulan Ramadan, bulan yang sekarang kita berada di dalamnya, dan tidak berapa lama lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Bukan kita yang meninggalkan Ramadan, karena kita masih begini saja, Ramadannya yang lewat. Yang ketiga, wa ma Lailatul Qadar, apa itu Lailatul Qadar? Pasti kita menjawab, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini sekali lagi benar dalam secara umum. Tapi ternyata ada sudut pandang lain, ada cara paham lain
selain daripada ini, yaitu paham Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Dan inilah yang coba kita gali, yang kita coba kaji lebih mendalam, yang pada akhirnya semoga Ramadan ini silahkan berlewat. Lailatul Qadar, mungkin kita tidak menemukan kejadian Lailatul Qadar, tetapi Ramadan walaupun berlewat, kesan-kesan Ramadan itu tetap kita rasakan. Lailatul Qadar, walaupun kita tidak mendapatkan Lailatul Qadar itu, tetapi esensi atau substansi isi daripada Lailatul Qadar itu, walaupun di luar Ramadan, tetap kita dapatkan. Apa yang dijelaskan oleh Imam Ali karramallahu wajhah ketika beliau ditanya, ma afdalul ayyam? Bahasa kita, li, hari yang paling abdul itu hari apa? Ujar Ali, mun aku jawab hari Jumat tuh, buah nikam tahu sudah. Dan kada perlu lagi mempertanyakan yang sudah tahu itu. Ya, kalau mempertanyakan yang sudah tahu itu, apa maksudnya? Mau uji guru kah? Atau apakah? Nah, sekarang ujar Ali, aku jawab dengan nang lebih dari itu. Apa kata Ali? Afdalul ayyam, hari yang paling indah, hari yang paling baik bagi seseorang. Yauma yalqa rabbahu bil imani waridhah, yaitu hari dia berjumpa dengan Allah dengan iman dan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ulun coba contoh lain. Bahasa kita, hidup ini kita punya kesan dan kenangan masing-masing. Ujar orang, aku nang paling rame ini hari raya. Ujar nang seko enggak ada. Aku hari nang paling indah itu adalah di saat aku bertemu calon suamiku. Hari yang paling indah itu adalah hari yang seseorang bertemu dengan orang yang dia cintai. Hari yang paling indah bagiku itu adalah hari di mana aku berjumpa dengan orang-orang yang aku cintai. Hadirin rahimakumullah, sebuah kepastian bagi kita. Bulan Ramadan akan lewat meninggalkan kita. Mudah-mudahan berikutnya kita akan disihatkan Allah, dipanjangkan Allah umur, berjumpa kembali dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Namun bulan berjalan, minggu berjalan, hari berjalan, ada sebuah kepastian boy nang kadakawa kita lewatkan, yaitu yaumun tuwfiya syakhsun fihi, hari kematian kita. Hari kematian kita. Walaupun hari Jumat, kalau orang itu mati dalam keadaan kafir, kehebatan Jumat hilang. Apalah artinya Jumat hebat tapi matinya dalam keadaan kafir. Walaupun hari Jumat hebat, afdol, tapi dia bermaksiat kepada Allah di hari Jumat itu. Jangankan dia mendapatkan keutamaan Jumat, bahkan dia sendiri menguturi kemuliaan hari Jumat itu sendiri. Jangankan mati hari Jumat, tapi dalam keadaan munafik. Na'udzubillah,
min zalik. Maka yang terbaik bagi kita hari ini, mau hari apa terserah, mau hari Minggu kah, hari Senin kah, hari Selasa kah, Rabu kah, Kamis kah, apalagi Jumat, yang penting indah bagi kita, hebat bagi kita di saat kita di hari berjumpa Allah, yaitu hari kita meninggal dunia. Di hari itu kita dalam keadaan iman, dalam keadaan ridhonya Allah Ta'ala. Inilah hari yang hebat bagi kita. Paling pertanyaannya, apakah kita akan menemui keadaan hari ini terhebat bagi kita? Paling kita aja. Bahasa orang ulama, ma isti'daduka lihazal yaum. Kalau sudah tahu hari yang paling hebat itu adalah hari seseorang berjumpa dengan Allah dalam keadaan iman, dalam keadaan ridhanya Allah, dalam keadaan senang, paling pertanyaannya, ma isti'daduka, persiapan kita apa untuk menyambut kedatangan hari itu? Dalam sebuah kitab, kitab Mukasyafatul Qulub kalangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau menceritakan sebuah kejadian yang menimpa seseorang di zaman dulu, seorang ahli pujangga yang bernama Parazdak. Suatu hari ini hidup di zaman kurang lebih abad kedua Hijriah. Kurang lebih, bahasa kita bahari banget nih, sezaman dengan Imam Al-Hasanul Basri. Imam Al-Hasan Al-Basri ini peguruan beliau salah satunya adalah Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Parazdak namanya, seorang ahli pujangga, seorang ahli syair, punya istri, meninggal dunia. Ya bahasa kita, bini tuan guru matilah, mati. Tapi ajaib bu, bujur yang meninggal dunia ini seorang perempuan, ternyata yang mentakziah, orangnya membeludak. Bukan hanya mentakziah, yang menghadiri jenazah beliau ini segenap wilayah Basrah, bahkan wa ulama uha, pasar tutup boy, pasar ini tutup, orang menghadiri jenazah nang bini sedih. Bukan hanya orang biasa, ternyata ulama uha, semua ulama Basrah umpat hadir. Kada nang undangan kada, apalagi nang amplok ini, wah kada. Ada kita ini tuh kan gampang aja kalau leh kan sudah amplok aja nangka ujud sana ke insyaallah datang asa amploknya 1 juta ya. Kalau hendak berapa pian bu mengumpul 5.000 jir hadir jenazahnya ya, asal saya kong 1 juta nang di atas gin turun ya. Kalau nah ini kada boy, kada ba undangan, kada ini kada. Ulama-ulama di Basrah ini habis, termasuk Imam Al-Hasanul Basri. Bingung sih Din, kada pernah aku menemui seseorang yang meninggal dunia, begitu banyaknya orang bertakziah, begitu seluruh ulama Basrah ini turun menghadiri jenazah, sembahyang jenazah kepada dia, padahal dia hanya seorang perempuan.
Karena terkenal. Pak Razdak bukan ulama besar. Ya Allah. Akhirnya apa? Akhirnya Imam Al-Hasanul Basri bertanya lawan nang laki, wahai Pak Razdak, aku tidak pernah menyaksikan jenazah siapapun di Basrah ini sedemikian banyaknya, dahsyatnya begini manusia kada pernah. Habis, pasar tutup, ulama semua hadir. Sebenarnya apa persiapanmu? Apa persiapanmu terhadap istrimu? Dan otomatis itu adalah persiapanmu juga. Uzar Pak Razdak, guru, ulun mempersiapkan bersama istri ulun, bini ulun ini ulun lajari, mempersiapkan untuk hari yang indah ini, atau hari yang kita berjumpa dengan Allah, atau hari dia kita meninggalkan dunia, atau hari kematian. Ulun 25 tahun persiapannya. Apa persiapanmu? Yang dipersiapkan 25 tahun. Persiapannya cuma satu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini pernah 25 tahun ulun lawan bini mempersiapkan ma'amalakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nih. Ulun amalakan lawan bini, ulun amalakan secara diwiridkan, dibacakan zikir la ilaha illallah, ulun pahami, ulun kaji, ulun mengaji. Bahasa kita nih, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dikaji. Bahwa bahasa orang sekarang mengkaji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berarti mengaji tentang Allah, mengaji tentang Rasulullah, yang pada akhirnya hasilnya adalah ma'rifatullah wa ma'rifatur Rasul, mengenal Allah dan mengenal Rasulullah, yang pada akhirnya tak kenal maka tak sayang. Begitu aku mengenal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengenal sifat Allah, mengenal af'al Allah, mengenal nama-nama Allah, mengenal zat Allah, akhirnya tertanam di dalam diriku ini tauhid. Maka la ilaha illallah itu disebut kalimatut tauhid, tertanam dalam diri ulun. Maka la ilaha illallah itu menghasilkan ma'rifatullah, menghasilkan cinta kepada Allah. Muhammadur Rasulullah kami kaji. Akhirnya apa? Kami mengenal dengan Rasulullah. Rasulullah itu bagaimana, sifatnya bagaimana, kemudian hakikatnya Rasulullah itu bagaimana. Pada akhirnya kami cinta kepada Rasulullah. Maka hubbullah wa hubbur Rasul, inilah persiapan kami, bekal kami untuk menghadapi hari yang ini. 25 tahun kami mempersiapkan. 25 tahun inilah kesan. Benar, hari Jumat itu adalah hari afdal, tapi secara umum kita, sudut pandang kita adalah secara pribadi kita. Secara pribadi kita ingin mendapatkan hari yang afdal itu adalah hari kita berjumpa Allah. Di hari kematian kita, kita penuh dengan iman dan keindahan dalam cinta ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma isti'daduka, apa persiapan kita? Persiapan kita adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan bahasa simbol, Bu,
amalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan zikir lidah, jangan kurang sehari 100 kali. Jangan kurang. Mau langsung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali. Bila kada la ilaha illallahnya 100 kali, tutup dengan Muhammadur Rasulullah 1 kali. Masa 100 kali kita kawa sehari la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berikut kaji bu, la ilaha illallah ini dikaji, diperdalam, karena ini adalah sumbernya. Di sumbernya belajarlah la ilaha illallah secara zikirnya, belajarlah la ilaha illallah secara keilmuannya, belajarlah la ilaha illallah dalam mempraktikkan dalam kehidupannya. Ini yang lewat sebagian sudah kita bahas. Oh, kita pikan bujur yuk, biar kita ini mati terserah aja bu, hendak hari Sabtu kah, hari Senin kah, Selasa, itu kan ada permasalahan bagi kita. Yang penting kitanya menghadapinya ini indah. Ya syukur-syukurlah hari Jumat. Majer si anu tuh untung hari Jumat mati. Benar. Benar untung harinya keadaannya matinya Bang Yer, mati tersandar Bang Yer. Matinya tersandar Bang Yer. Atas sandar kenapa Yer? Botol minuman ada di tangan Yer. Nah ini mati mabuk ini. Gara-gara minuman Yer mabuk mati. Wah ini jangankan hari Jumat nenek, biar bulan Ramadan gak mati. Mun mati mabuk nih napa? Ya kalau kita lebih mementingkan diri kita daripada hari. Yang penting terserah matinya kapan, hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, terserah. Walaupun secara orang mengatakan atau sebagian orang berpendapat hari mati itu kada jauh dari hari lahir. Apabila kita lahir, mungkin hari itu juga kita meninggal dunia. Wah, pokoknya yang penting mati dalam keadaan indah itu aja. Mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan ridhanya Allah, tersenyum. Menulun kisah ini panjang. Nah, pertama, nang kedua, wama afdalus syuhur. Bulan yang paling afdal itu apa? Pastilah jawabannya bulan Ramadan. Pasti bulan Ramadan. Ujar Ali kada. Menurutku nang lebih lagi adalah bulan yang paling afdal itu adalah bulan yang dimana seseorang bertobat kepada Allah. Itulah bulan yang paling baik baginya. Biar Ramadan mun kada bertobat. Anjir aku jer laki ini kada tahu bulan Ramadan jer nya naik jam 2 an puasa kada anjir. Padahal bulan Ramadan ini ya kalau artinya Ramadan kada ada kesan apa-apa. Kada ada kesan apa-apa. Tapi begitu belum bulan Muharram bertobatnya, bertobat ummah. Ini bulan kenangan. Bulan yang paling baik bagiku adalah bulan Muharram, karena aku di bulan itulah lakiku bertobat. Aku ampih di memainya, aku ampih kada dihiraninya. Pian mun biar bulan Ramadan ya kalau mana di memainya, mana di sarikinya, mana puasa kada. Bercari seorang, oh mau jenong bini ini tak dubul aku malah bercari seorang, mana apa? Iya. Nah, ketika kita sudah bertobat kepada Allah, maka begitu taubat ini terus kita jaga. Taubat kita jaga, maka kesan Ramadan nang afdal itu selalu ada lawan kita.
ini Ramadan bagus, di luar Ramadan banget, kena pulang Ramadan di bagus saja, bagus, alhamdulillah. Sekalinya imbah Ramadan berumpat banget. Nah wajar, amun dahulu di rumah aja, wajah ini kelayapan. Menyubalah makanan dibawa orang ngisah orang depan arenya kasubalah situ bepandir kasubalah situ bepandir. Nah bajar aku nih galau tibang terus wajar orang nang dikisah ay bebanget sekalinya menguyai orang. Bebanget saya imbah Ramadan nih bebanget menguyai orang. Ini ngarannya Ramadan kadang membuat kesan lawan inya bulan yang paling baik aja. Begitu di luar Ramadan bertobat ini hebat. Nah terakhir ini nang mudahan cukup waktunya. Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu jawaban seberataan orang. Ujar Ali, aku lebih jauh daripada itu. Bagiku, menurutku, Lailatul Qadar itu adalah hari yang mana seseorang semakin bertambah asyik, semakin bertambah mesra dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah Lailatul Qadar. Walaupun biar kita nih di luar Ramadan, tapi kita nih bertambah asyik, tambah asyik lawan Allah Ta'ala, tambah mesra lawan Allah Ta'ala, itu bagi dia itu lebih baik daripada Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya apa? Artinya begini, kalau kita ingin Lailatul Qadar itu selalu kita dapatkan, walaupun tidak berupa bentuk kejadian Lailatul Qadar, tapi kita bisa mendapatkan isi Lailatul Qadar itu walaupun di luar Ramadan, maka asyikkanlah diri kita dengan Allah. Pertanyaannya, bagaimana mengasyikkan diri kita dengan Allah? Salah satunya adalah kita dilatih di bulan Ramadan ini. Walaupun beberapa hari lagi Ramadan meninggalkan kita, Lailatul Qadar meninggalkan kita, tetapi pada hakikatnya kita tetap mendapatkan Lailatul Qadar. Kesan Ramadan tetap kita lakukan. Salah satunya adalah di Ramadan kita belajar mengasyikkan diri dengan Allah. Dengan apa? Dengan bangun malam. Bangun malam jam 3 sudah bangun ya kalau bu batata, jangan sudah alhamdulillah ulun coba lihat, oh alhamdulillah sudah belum bermasak, belum bertata, sudah sembahyang nih, sudah sembahyang mengasyikkan diri. Kalau memang tujuannya mengasyikkan diri, nah sudah belajar, alhamdulillah mulailah belajar sembahyang akhirul lail, akhir malam hari, yang mana Bu Ai di dalam agama, dalam kitab akhir malam ini adalah da'bus sholihin, para nabi dan rasul, para aulia Allah, para orang solih. Mereka asyik masyuk dengan Allah, mereka asyik beribadah lawan Allah di malam sepertiga akhir malam ini. Kenapa? Karena orang bila hendak asyik itu biasanya hendak berduaan bersusunyian.
Ya kalau tak orang nang do lagi bini itunya dah kon di orang banyak hendak bumesraan basikan inya berandaian aja berduaan aja. Nang mana gah orang nang sedang kasmaran nya hendak berduaan aja, kami hendak asyik memadu kasih dengan kekasihnya. Maka ketika seorang hamba ingin asyik dengan Allah dalam mengingat kekasihnya, dia harus mencari suasana tenang. Suasana yang tenang itu adalah akhirul lail, akhir malam. Malam jam 3 sampai subuh ada inya bangun belajar ma'asyikakan diri lawan Allah. Ini Ramadan sudah kita gawi. Tetapi begitu keluar Ramadan, ampih jangan tarusakan. Kenapa? Kada apa juga sudah dilatih, sudah Ramadan ini tarusakan. Kenapa? Apa juga Bu, mohon maaf bola kita ini karena orang rata-rata melihat dilanggar di masjid kuliah subuh ini jarang nang anum tuha aja terus. Ya lalu makanya generasinya dilanggar habis orangnya sekian aja, padahal banyak kayak lagi. Generasinya cuma generasi na anum ini kada kelanggar. Jadi tepat nang doha nih bang, akhirnya nang doha nih menurut ulun pandirnya apa pandir alpat, pandir inupa, apa itu kayak bahasa ulun mohon maaf Bu, mun ulun nih bahimat sugih nang apa juga ya kalau pian umur nang 60 hendak berisi alpat agak apa ya kalau aku nyeri apa lagi nyeri hidup nih menyambung menarusakan hidup bener ya lagi ibarat sugih kada kau menikmati juga nah makanya ubah keasyikan kita karena kita akan menjumpai hari tadi agar selalu lebih baik daripada 1000 bulan kita asyikkan bersama Allah dalam ibadah dulu. Yuk kita asyikkan diri kita dengan ibadah kepada Allah secara khusus adalah ibadahnya para nabi dan rasul, ibadahnya para aulia, ibadahnya da'bus sholihin, kebiasaan orang soleh adalah akhir malam. Terus kita pelihara bila kita asyik lawan Allah beribadah malam ini nih, itu Bu nilainya walaupun di luar Ramadan lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kedua, kita asyikkan diri kita dengan zikrullah, mengingat Allah. Karena kada ada jalan lain lagi. Orang asyik itu asyik dalam mengingat. Asyikkan diri kita ini dengan zikrullah. Bila inya hati ini kada ingat lawan Allah, diri ini kada ingat lawan Allah, lalu gelisah, kada nyaman. Hanya itu kenyamanan kita ini zikrullah aja. Bila kada ingat lawan Allah, gelisah. Bagaikan apa yuk? Salah satu contohnya bagaikan angsa. Angsa itu bulah inya bila inya kada mau inya nang baanakan gah, kada baanakan gah. Inya berjalan tuh selalu 2 laki bini. Asik tuh pengnya angsa tuh. Mainnya bila ganggu menjujuhnya tuh. Berjalan asik aja 2 laki bini inya tuh angsa tuh. Inya kada kayak itik. Kada kayak ayamnya 2 laki bini aja terus. Bila angsa tuh wae berbunyi wae kak itu kan bukan kesakitan kada, ini gelisah tuh. Cari aja tapi sahlon bini itu nyata. Tapi sahlon bini talindung aja. Nang bini talindung kalau Korea kayaknya kak. Nih orang asik iya, nang orang asik dulu lagi bini itu kada kawa talindung satu mat meneleponnya. Kada kawajar kami asik bang. Jadi bini talindung satu mat menelepon, talindung satu mat menelepon. Ini orang
Mana bijar, aku gelisah aja biar ada laki dihiga. Nah itu orang asyik. Ada orang mau muyak aku Jerman laki awal di rumah aja terus jerahan ada juga. Cak kamu gawe aja turun-turun muyak melihat aja kan ada lo. Akhirnya ada asyik tuh ngarannya gitu. Ada orang asyik. Nah, nang ma'asyikakan diri nih, itu nang masa dulu tuh contohnya tuh. Kita nih ma'asyikakan diri lawan Allah Ta'ala. Bila kita nih kada ingat lawan Allah Ta'ala lalu gelisah. Ada kita nih gelisah kada berduit. Maka dalam peribahasa hidup nih boleh ada embah. Tapi hidup bola dalam peribahasa hidup nih dasar duit nih. Dasar duit. Jolon bian jangankan nang orang biasa, profesor atau bian amplok dompet kosong gelisahnya. Orang nih begelar profesor, bae dokter aja pintar kalau tuh dompet kosong, jangankan sebulan seminggu gin dompet kosong membungol tuh lah, membungol. Orang berduit ini nang kada pintar gin pintar. Anda saja duit itu. Tapi ini sudut pandang lain lah. Nah bagi kita kada kayak itu. Bagi kita akan gelisah, kita akan resah, kita akan galau kalau lupa lawan Allah. Nah ini nang kita bangun. Nang kita bangun adalah zikrullah, mengasyikkan diri dengan zikir. Nang kayak apa mengasyikkan diri dengan zikir? Nah ini banyak caranya. Lalu makanya ada ngarannya zikir syariat, ada zikir tarekat, ada zikir hakikat, ada zikir ma'rifat. Maka ngarannya ada zikir lidah, ada zikir hati, ada zikir roh, ada zikir sir. Nah ulun bawa dua aja. Asyikkan diri kita dengan zikrullah, dengan berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, masukkan sampai ke dalam rasa. Bila kada belatihlah zikir qalbu, zikir hati barang sambil asyik Allah 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 sambil duduk pejamkan mata berpajam kah kadakah alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kita ni ingat lawan Allah berdiri berjalan tetap ingat Allah, wa qu'udan duduk berhiring berabah ingat jalan Allah Ta'ala, ini asyik deh. Nah itu akan kawa bila kita latih zikir hati. Dilatih habis sembahyang ke apa sambil berabah biar berzikir di hati, kada usah bertasbih-tasbihan, kada usah berbunyi-bunyian, di hati aja berzikir Allah Allah Allah, tapi sambil dihayati, sambil telinga kita ini mendengarkan. Nyadi orang sambil berzikir sambil berlihat, tapi ya zikir juga kata bapak. Ini biar asik tuh kan diresapi asyik zikir Allah 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 Allah. Kena sambil berabah wahai berzikir pulang Allah 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 Allah, sambil hendak guring zikir je terus belajar, sambil berjalan ke toko berzikir jadi hati ini Allah Allah. Akhirnya asyik terus, kada nyaman bila kada berzikir. Nah lalu menjadi kebiasaan, menjadi keasyikan. Nabi mengatakan mautul mar'i alama asya alaih, kematian seseorang bergantung kebiasaan hidup. Ketika dia mengasyikkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala walaupun di luar Ramadan, walaupun dia tidak mendapatkan Lailatul Qadar, baginya itu lebih baik daripada Lailatul Qadar, lebih baik daripada beribadah 1000 bulan.
inya asyik lawan Allah, sampailah dia bertemu hari berjumpa Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dia dalam keadaan zikrullah. Walau mulut tidak bisa mengucap la ilaha illallah, tapi hatinya sadar Allah, Allah, Allah. Mautul mar'i ala ma asya alaih. Kematian seseorang bergantung kebiasaan hidupnya. Maka bila dia mati dalam keadaan iman dan zikrullah, itulah hari yang paling baik, lebih baik daripada hari Jumat, lebih baik daripada hari apapun. Hadirin rahimakumullah, itu dulu yang dapat ulun sampaikan, dan hari ini ulun terakhir kuliah subuh di Langgar ini. Kalau ada terdapat ucapan ulun, perbuatan ulun salah, menyinggung perasaan dan lain sebagainya, ulun banyak minta ampun dan minta maaf, dan ulun ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, selamat Idul Fitri 1446 Hijriah, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini, Allah Subhanahu wa taala ngampuni dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin. Dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga, dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa zurriyyatihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daima fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala